Halo guys, kembali lagi di Babisik Channel. Belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi. Nah, kali ini Kak Edi akan membahas Kingdom Plantae yang dimana sebenarnya Kingdom Plantae ini sendiri ya, itu dibahasnya di semester 2 ya, biasanya ya, semester 2 kelas 10 gitu. Nah, Kingdom Plantae ini merupakan salah satu kingdom yang ciri khasnya yaitu apa ciri khasnya? Ciri khas dari Kingdom Plantae adalah apa itu? Eukariotik dan multiseluler ya, dan ukurannya makroskopis. Jadi kata kunci dari Kingdom Plantae itu adalah yang tadi kakak bilang ya, kakak sebutin baru aja, dia sudah eukariotik. Kemudian multiseluler ya, multiseluler dan makroskopis. Makroskopis ukurannya besar atau gampang diamati. Jadi kata kunci dari Plantae itu yaitu ya eukariotik, multiseluler, makroskopis dan autotrof atau bisa memproduksi makanannya sendiri. Kenapa? Karena tanaman pasti bisa fotosintesis. Jadi kalau kamu ditanyanya ciri lumut, ciri paku, ciri biji, ya pasti punya ciri Plantae gitu ya. Karena lumut, paku, dan biji itu ya bagian dari tumbuhan. Jadi pahami dulu konsep besarnya ya. Konsep besarnya itu adalah Plantae itu punya ciri khas eukariotik, multiseluler, makroskopis, dan autotrof gitu ya. Oke, coba kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah tentang peta konsepnya. Untuk peta konsep sendiri ya, untuk peta konsep sendiri ini kita akan membahas bahwasannya Plantae itu ada yang namanya dibagi menjadi dua ya, tumbuhan berpembuluh atau kita sering sebut namanya Tracheophyta sama tumbuhan tidak berpembuluh. Jadi kalau yang berpembuluh nanti namanya Tracheophyta, nanti ada di pembahasan selanjutnya ya. Tracheophyta. Kalau yang tidak berpembuluh berarti tinggal tambahkan depannya A ya, berarti Atracheophyta. Gitu ya. Nah, yang kelompok tidak berpembuluh ini adalah kelompok lumut atau nama lainnya si Bryophyta. Sedangkan untuk kelompok yang berpembuluh atau Tracheophyta nanti ada dua, yaitu kelompok paku dan kelompok biji. Nah, untuk kelompok-kelompoknya di sini saja kakak bahasnya. Jadi nanti untuk kedepannya kita nggak bahas yang jenis-jenisnya lagi ya. Nah, kalau yang lumut nanti biasanya ngebahas yang kayak lumut hati gitu ya, lumut hati, kemudian lumut tanduk, dan lumut sejati. Gitu. Kalau tumbuhan paku nanti berdasarkan jenisnya ya dibagi menjadi 5, kurang lebih ada 5 seperti ada Psilopithene ya, Lycopodine, Ecusetine, Filicine, dan Hydroperidales. Paku purba, paku rambut, paku ekor kuda, paku sejati, dan paku air gitu ya. Untuk tumbuhan biji biasanya dia lebih lebar ya. Kenapa? Karena dibagi dua, yaitu kelompok yang Gymnosperma, tumbuhan berbiji terbuka, dan Angiosperma, tumbuhan berbiji tertutup. Tumbuhan berbiji terbuka nanti ada Cycadinae kayak sika serumpi, Genetinae, Genetum genemon ya, melinjo, Coniferae ya atau kelompok tumbuhan konifer seperti pinus, cemara, dan sebagainya. Sedangkan untuk kelompok Angiosperma nanti akan dibagi dua lagi, yaitu menjadi monokotil dan dikotil. Kalau ini kakak rasa nggak terlalu bingung ya, karena nanti juga ada kita bahas ciri khas pembeda antara monokotil dan juga dikotil. Gitu ya, jadi konsepnya, peta konsepnya dipahami dulu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke konsep talus dan kormus. Nah, jadi kan tadi ada konsep Tracheophyta dan Atracheophyta. Nah, sekarang kita bahas yang konsep Talophyta atau sering disebut istilahnya itu apa namanya? Talus itu Talophyta, kalau Cormophyta Cormus gitu ya. Jadi ada nama lainnya, disingkat aja. Jadi jangan bingung gitu ketika dibilang talus itu beda nggak Kak sama Talophyta? Ya sama. Jadi jangan suka membingungkan diri sendiri ya. Talus itu nama pendeknya, nama panjangnya Talophyta. Pita itu kan artinya tumbuhan. Jadi jangan suka bingung ketika ketemu kata-kata yang sebenarnya mirip dan itu sama sebenarnya. Talophyta, talus. Cormophyta,
Kormus atau tumbuhan berkormus. Pita itu tumbuhan. Talo ya talus, kormo kormus. Nah, yang talus tadi adalah si lumut gitu ya. Sedangkan yang kormus yang 2 tadi sisanya. Nah, kormus ini dibagi 2 nanti, kormus berbiji sama kormus berspora. Kormus berbiji itu adalah ya tumbuhan biji, spermatopita. Kalau kormus berspora itu tumbuhan paku atau pteridopita. Gitu ya. Ini konsep talus dan kormus. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, sekarang kita mulai masuk ciri-ciri tumbuhan lumut. Yang seperti kita ketahui bahwasanya lumut itu sangat suka banget ya, sangat suka sekali dengan yang namanya tempat lembab. Ya, lembab itu merupakan cirinya dia. Dan yang namanya lumut itu karena tadi dia masih berupa Atracheophyta atau belum jelas, belum memiliki pembuluh angkut gitu ya, atau berkas pembuluh, sehingga dia masih memiliki akar semu. Nah, akar semu nama lainnya itu rhizoid. Nah, fungsi akar semu ini di lumut fungsinya untuk melekatkan diri lumut dan sekaligus mengangkut air dan keperluan hara atau mineral. Reproduksinya sama ya, untuk semua bagian tubuh tumbuhan itu bisa seksual maupun aseksual. Jadi itu merupakan ciri yang cukup general ya, dimiliki oleh semua kelompok tumbuhan. Nah, cirinya di sini nih, kalau lumut itu lumut dan paku mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan. Namun, ciri khasnya itu kalau di lumut itu fase gametofitnya itu lebih panjang dibandingkan fase sporofitnya. Kenapa kalau lebih panjang? Kalau kalian masih penasaran, nanti kita bahasnya saat penjelasan metagenesis saja ya. Nah, kalau kalian lihat di sana ya, di sana ada kayak gambar lumut daun, kemudian lumut hati, kemudian lumut tanduk. Nah, seperti itulah kurang lebih penampakannya. Demikian juga contoh-contohnya ya, seperti lumut daun dicontohkan di sana ada sphagnum, kemudian ada Markhanthia polymorpha, ada lumut hati, dan lumut tanduk Anthoceros carolinianus gitu ya. Nah, bagian-bagian dari tumbuhan lumut secara umum kayak gini bentuknya ya. Ada sporangium ya, penghasil spora, seta itu tangkainya, stolon itu kayak geragi yang di permukaan tanah ya. Rhizoid itu akar semuanya tadi, dan di sini dijelaskan sporofit itu fase yang menghasilkan spora, letaknya di bagian atas, dan fase gametofit itu letaknya yang di bagian bawah. Nah, karena di lumut itu fase gametofitnya lebih dominan, maka nanti ada pernyataan kalau lumut itu fase sporofitnya bergantung dengan fase gametofit. Gitu ya. Nah, kalau secara detailnya lagi, kamu lihat yang bagian kanan, ada bagian-bagian di bagian atasnya itu ada kayak setelah seta ya, atau setelah tangkai itu ada apofisis, kayak ibaratnya kayak dasarnya gitu, dasar bunga kalau kita bilang bunga. Sporangium kayak kotak sporanya gitu, cincin atau anulus, kemudian ada penutupnya namanya operculum. Spora itu keluar dari dalam sporangium. Apabila sporangiumnya sudah matang, maka akan menghasilkan spora gitu ya. Sedangkan gigi peristom ini merupakan gigi yang bentuknya seperti melingkar, membantu spora untuk keluar ketika sudah waktunya atau ketika sudah matang. Kalau kamu lihat yang gambar bawah, itu yang sebelah kiri, ya, itu ada namanya gambar lumut hati, ya, dimana nanti kamu harus bisa membedakan mana yang jantan, mana yang betina. Kalau gambarnya seperti kayak kebuka gini, ya, ini betina. Kalau yang ini jantan. Jadi kalau jantan itu dia kayak bunga, tapi kalau yang betina kayak kincir ya. Nah, itu bedanya. Di situ kamu juga temukan agak kurang jelas ya gambarnya, ada gema atau kuncup, ini reproduksi vegetatifnya. Sedangkan bawah-bawahnya itu rhizoidnya atau akar semu. Sedangkan yang paling kanan bawah itu merupakan ulangan dari yang atas sebenarnya kayak apofisis, teka, anulus, peristom, operculum dan sebagainya. Cuma diulang-ulangin saja ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang metagenesis atau pergiliran keturunan dari lumut. Nah, kalau lumut itu beda dengan paku ya, nanti akan kalian lihat sendiri bedanya. Kalau di yang namanya lumut gitu ya, kita perhatikan di sini, spora apabila dia bertemu dengan tempat yang sesuai atau habitat yang sesuai, maka dia akan berkecambah dan membentuk protonema. Gitu ya. Protonema ini nantinya akan tumbuh menjadi
fase gametofit, yaitu fase gametofitnya itu adalah tumbuhan lumut. Jadi kalau di lumut, spora lumut yang jatuh di tempat sesuai jadi protonema dulu, and then protonema tumbuh dan berkembang menjadi tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut ini merupakan fase gametofit dari si lumut. Artinya tumbuhan lumut dewasa itu berperan untuk menghasilkan gamet jantan dan gamet, nah ini gamet jantan dan gamet betina ya. Sebentar, ini gamet jantan. Yang kiri itu betina, yang kanan jantan gitu ya. Kemudian melebur membentuk zigot. Nah, zigot ini akan berkembang menjadi sporofit, kemudian sporofit akan menjadi sporangium. Sporangiumnya akan mengalami meiosis ya. Meiosis baru dia bisa menghasilkan spora. Lihat di sini, sporangium itu 2N. Dia harus mengalami meiosis dulu supaya bisa menghasilkan spora yang N atau haploid. Jadi dari sini ke sini itu merupakan fase gametofitnya, fase menghasilkan gametnya. Kalau yang bagian bawah itu fase menghasilkan sporofit atau sporanya. Makanya kalau kamu perhatikan lebih panjang mana tuh? Panjangan gametofit kan dibanding sporofit. Nah, itulah alasannya kenapa metagenesis pada tumbuhan ini, pada tumbuhan lumut itu lebih dominan. Kayak gitu ya. Dan biasanya kalau fase gametofit itu dia kromosomnya itu N ya, tapi kalau yang sporofit itu 2N, itu bedanya juga. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas yang paku. Ciri tumbuhan paku. Ciri tumbuhan paku yang pertama adalah ini lebih, kalau dari segi habitat itu lebih bervariasi ya dibandingkan siapa namanya? Lumut, lebih bervariasi pada tumbuhan paku. Kenapa? Kalau tumbuhan paku tuh bisa hidup di tempat yang lembab atau higrofit, tempat yang banyak airnya atau hidrofit, dan menempel pada beberapa kayak entah batu, entah kulit kayu, dan sebagainya. Jadi secara habitat lebih luas penyebarannya si paku dibandingkan lumut. Daun muda menggulung. Daun muda menggulung ini merupakan ciri khas dari tumbuhan paku. Jadi harus diingat, daun muda menggulung itu ciri khas dari tumbuhan paku. Nah, daun-daun di paku itu nanti sebenarnya ada dibagi berdasarkan ukuran sama berdasarkan fungsi. Cuma kalau ukuran kakak nggak usah bahas karena jarang dibahas juga di soal-soal. Biasanya ngebahas yang daun berdasarkan fungsi. Nanti ada namanya daun tropofil dan daun sporofil. Daun tropofil ini daun steril, artinya dia tidak terdapat spora. Kalau daun sporofil nama lainnya daun fertil. Kenapa daun fertil? Karena dia terdapat spora gitu ya. Jadi ada daun tropofil, daun sporofil. Kemudian yang seperti kita sebutkan di awal tadi, paku dan biji itu sudah kategorinya Tracheophyta ya. Jadi sudah memiliki berkas pembuluh. Reproduksinya nggak usah dibahas, itu otomatis punya ya. Dan sama mengalami metagenesis, hanya saja bedanya kalau di lumut tadi lebih dominan gametofit, kalau di paku yang dominannya adalah sporofit. Gitu ya. Kemudian kita lihat bagian-bagian dari tumbuhan paku. Nah, di sini kamu perhatikan ada daun muda menggulung. Jadi itu ciri khas paku ya, ciri khas paku. Ada sporangium, ada bagian batangnya, ada daunnya, ada akarnya. Makanya dia dibilang kormus karena sudah jelas akar, batang, dan daunnya. Gitu ya. Tadi kalau kamu perhatikan di yang sebelumnya talus sama kormus, talus itu belum jelas akar batang daunnya, kalau kormus sudah jelas gitu ya. Nah, bagian-bagian dari sini kalau kita perhatikan ya, bagian-bagian dari siapa ini? Paku ada bagian bernama indusium. Indusium itu seperti kayak daun pelindung sporangium yang masih muda. Nanti kalau sporangiumnya sudah mulai menghasilkan spora yang sudah matang, maka lama-lama indusium ini akan rontok atau kering dan jatuh ke tanah. Gitu ya. Spora. Kumpulan spora nanti namanya sorus. Jadi kayak satu kelompok gini, satu putaran gini, namanya itu sorus. Apabila dikumpulkan sorus, maka nanti namanya adalah sori. Jadi bedakan sori dan sorus. Sorus itu satu kumpulan spora. Kalau sori itu jamak dari beberapa sorus. Gitu ya, jangan lupa. Oke, kita lanjutkan ke yang selanjutnya. Nah, klasifikasi paku itu nanti ada 3 berdasarkan jenis spora. Jadi berdasarkan jenis spora nanti kita akan bahas yang namanya paku homospora, paku heterospora ya.
Ada 3 kurang lebih nanti pembagiannya. Ada paku homospora, paku heterospora, sama paku peralihan. Paku homospora berarti jenis sporanya dan bentuk dan ukurannya sama. Ya, bentuk dan ukurannya sama. Jenisnya sama, bentuk dan ukurannya sama. Tapi kalau heterospora, jenis sporanya beda dan ukurannya juga beda. Jenis spora dan ukurannya beda. Kalau peralihan itu ukurannya yang sama, tapi jenisnya beda. Nah, di bawahnya juga udah kamu lihat, di sana ada contoh-contoh spesies paku yang kategorinya homospora ada Lycopodium, contohnya heterospora ada Selaginella, peralihan ada paku ekor kuda atau Equisetum debile. Gitu ya. Kita langsung lihat aja kayak metagenesis dari masing-masing paku tadi ya. Untuk paku homospora itu kalau secara pembahasannya itu kayak kita ngebahas umumnya paku tuh gimana. Kayak gitu. Dimulai dari spora, berkembang jadi protalium, kemudian, sebentar. Ini ada kesalahan ya. Ini harusnya nggak ada nih. Ini kakak coret. Wah, tadi kakak lupa nih. Ini harusnya dicoret. Kalau di paku itu protalium bisa langsung menghasilkan antheridium sama archegonium ya. Nah, jadi kalau di lumut tadi kan lumut, kalau di lumut ya spora, protalium, apa tadi? Spora, protonema, tumbuhan lumut. Tapi kalau di sini ya, kalau di paku, spora, protalium bisa langsung menghasilkan gamet gitu. Sama ya, dari zigot, kemudian tumbuhan paku. Nah, tumbuhan paku tadi kan punya daun tuh. Daun yang terdapat spora namanya daun apa? Daun sporofil. Maka dia ke sporofil dulu. Bagian daun sporofil tadi menghasilkan sporangium, kemudian sel induk spora yang mengalami meiosis, kemudian membentuk spora yang sifatnya N. Jadi ingat kalau gametofit dia selalu N. Kalau sporofit 2N. Gitu ya. Jadi kalau paku yang homospora itu kayak perbandingan lumut sama paku secara umumnya gimana. Protonema, protalium, dan sebagainya. Gitu ya. Nah itu kalau homospora bentuknya ya dan jenisnya sama ya. Bentuknya sama-sama, jenisnya sama-sama satu spora. Bentuknya dan ukuran juga sama gitu. Jadi nggak banyak penjelasan. Kalau paku heterospora, nah kenapa dia dikatakan paku heterospora? Di sini kamu perhatikan, untuk paku heterospora, ya, paku heterospora itu kenapa dibilang dia jenisnya beda? Perhatikan, jenisnya itu ada 2. Jenisnya ada yang pertama mikrospora dan jenis yang kedua makrospora. Mikrospora itu nanti menghasilkan mikroprotalium yang akan menghasilkan individu jantan, sedangkan makrospora nanti akan berkembang menjadi individu betina gitu. Melebur kemudian jadi tumbuhan paku heterospora, ini heterospora ya. Nah, tumbuhan paku heterospora ini lagi-lagi menghasilkan 2 bagian daun yang berbeda, ya mikrosporofil sama makrosporofil. Kayak tadi kan, cuma diganti mikro sama makronya aja gitu ya. Kemudian mikrosporofil menghasilkan mikrosporangium, makrosporofil menghasilkan makrosporangium. Sel induk mikrospora, sel induk makrospora. Kemudian keduanya sama-sama mengalami meiosis dan menghasilkan mikrospora. Sama aja ya, cuman bedanya ada penjelasan mikro sama makro. Jadi kenapa dibilang berbeda jenis? Karena mikrospora dan makrospora, satu jantan, satu betina. Kenapa dibilang ukurannya beda? Sama, mikro kan kecil ya kan, makro gede, jadi ukurannya beda. Secara ukuran beda, secara jenis beda. Satunya jantan, satunya betina. Paham ya? Kakak ulangin. Kenapa dikatakan dia paku heterospora? Karena beda jenis sama beda ukuran. Jenisnya itu jantan dan betina. Jantan namanya mikrospora, betina namanya makrospora. Kenapa dibilang beda ukuran? Satunya kecil, satunya besar. Paham? Itu dia dibilang heterospora. Lanjut. Nah, sekarang kita cek yang paku peralihan. Kalau paku peralihan, tadi bentuknya dan ukurannya sama, tapi jenisnya beda. Sama, ini sama aja ya. Ada namanya spora jantan, spora betina. Di sini kakak ganti lagi ya, maksudnya kakak jelasin. Ini maksudnya jantan kan, berarti mikrospora, ini makrospora. Nah, jenisnya beda, tapi kalau secara ukuran sama. Itu bedanya. Beda jenis tapi ukurannya sama. Itu kalau peralihan. Ya, jadi dia cuman kebagi. Jadi nanti sporofil, ini sebelum ke sporofil namanya tumbuhan paku peralihan.
Zigot tumbuh dulu jadi tumbuhan paku peralihan, baru tumbuhan paku peralihan pada bagian daun sporofilnya menghasilkan sporangium. Nah, sporangiumnya akan menghasilkan tipe sel induk spora yang berbeda, yaitu sel induk spora untuk menghasilkan mikrospora dan satu lagi sel induk spora untuk menghasilkan makrospora. Sama-sama ya, sama. Gametofit dia haploid, sporofit selalu diploid. Hampir sama semua ya. Hampir sama sebenarnya. Kita lanjutkan ya ke selanjutnya. Nah, sekarang kita masuk yang tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji kakak nggak mau bahas kayak ciri-ciri umumnya, nggak usah. Kita langsung aja to the point langsung ya, dimana tumbuhan biji itu kan ada dua, yaitu gimnosperma sama angiosperma. Langsung aja kita bandingkan antara gimnosperma sama angiosperma. Jadi kita nggak usah kayak buang-buang waktu gitu loh ya. Gimnosperma itu akarnya tunggang ya. Kalau angiosperma itu ada yang tunggang, ada yang serabut, karena kan ada pembagian monokotil sama dikotil ya, kalau di angiosperma. Sama batangnya, kalau gimnosperma berkambium, tapi kalau di angio ada yang berkambium, ada yang tidak. Daunnya sama ya, menyesuaikan kalau di angiosperma. Kalau di gimnosperma jarang ya, daunnya jarang, kemudian majemuk atau yang lebar. Bunganya kalau di gimnosperma itu belum ada bunga, jadi ciri khasnya itu di sini. Bunga pada gimnosperma itu namanya strobilus. Tapi kalau di angiosperma bunganya itu bunga sempurna atau bunga sejati. Atau sudah benar-benar bunga gitu ya. Nah, lagi perbedaan jelasnya di sini bakal biji. Kalau gimnosperma bakal bijinya terbuka atau kelihatan. Makanya dikatakan gimnosperma karena berbiji terbuka. Nah, kalau angiosperma bijinya itu ditutupi oleh bakal buah, jadi nggak kelihatan. Makanya dikatakan tumbuhan berbiji tertutup oleh buah gitu ya. Nah, karena dia nggak punya bunga sejati, maka kalau di gimnosperma ya dia nggak punya buah ya. Sedangkan di angiosperma karena dia tadi punya bunga, maka dia punya buah. Beda ya bunga sama buah. Pembuahan, nah kalau di gimnosperma pembuahannya tunggal ya, cuma satu nanti peristiwanya. Kalau di mana? Angiosperma ganda. Sebagian besar kelompok gimnosperma biasanya penyerbukannya itu atau polinasinya dibantu oleh angin atau sering kita bilang anemogami, ya kan? Anemogami. Kalau yang di angiosperma banyak ya, bisa oleh serangga, entomogami, angin, anemogami, air, hidrogami dan sebagainya, antropogami, manusia, banyaklah. Itu ada di pembahasan SD kan. Contoh-contoh faktor penyerbukan di SD, SMP, SMA itu dipelajarin. Banyaknya di SD sama SMP. Jadi kamu harus tahulah faktor-faktor penyerbukan ya. Oke, itu pembeda antara gimnosperma sama angiosperma. Kamu fokus sama yang poin utamanya, yaitu di poin yang berapa ini? Keempat, 5, 6, 7, 8. Itu yang keempat, 5, 6, 7, 8. Itu yang poin pembedanya banget ya, dibanding yang 3 itu nggak terlalu sering dibahas. Oke, lanjut. Nah, untuk angiosperma tadi kan dibagi dua ya, monokotil sama dikotil. Langsung aja ya. Kalau monokotil berarti yang di bagian atas. Kalau yang bawah berarti dikotil ya. Sebentar. Ini kayaknya salah penulisan. Bener nggak sih ini? Oh bener kok ya. Yang atas dikotil, yang bawah monokotil. Nah di sini kalau kita perhatikan ya. Di sini ada yang dikotil. Jadi yang atas itu dikotil ya. Kakak bagi dulu biar kamu nggak bingung ya. Nah, di sini dikotil, yang bawah monokotil. Langsung aja, dikotil berarti kotiledonnya ada dua nih, ya kan? Kebagi dua gini. Kalau yang ini monokotil ya karena kotiledonnya cuma satu. Akarnya tunggang kalau di dikotil. Monokotil serabut, gampang kan? Ini kalau batang dikotil itu diamati di secara anatominya, maka berkas pengangkutnya itu rapih. Tapi kalau di monokotil berkas pengangkutnya pada batangnya itu menyebar. Kemudian kalau di sini apa nih yang ketiga? Ini lebih ke arah apa itu penjelasannya? Oh mungkin ada, oh ya, yang kedua itu ada tidaknya kambium ya, yang ketiga tadi. Yang baru kakak jelasin tadi, kalau secara anatomi yang ini keberadaan kambium. Jadi di sini ada kambium, kalau di bawah nggak ada ya, nggak ada kambium. Nah kalau yang keempat ini baru, kalau dia mati secara detail, secara anatomi dari batang dikotil itu rapih atau tersusun rapih.
Tapi kalau yang ini menyebar, berkas pengangkutnya maksudnya ya. Berkas pengangkutnya rapi kalau di dikotil, kalau di monokotil menyebar. Bentuk daun, kita bahasnya itu tulang daunnya. Tulang daun pada dikotil itu menyirip, ini namanya menyirip ya. Kadang ada yang menyirip, ada yang menjari ya, menyesuaikan. Monokotil itu nanti ada ya kebanyakan ini nih, apa nih? Sejajar ya, tulang daunnya sejajar. Dan bunganya. Bunganya kalau di dikotil biasanya kelipatan 5 ya, 2, 4, 5. Kalau ini kelipatan 3 kalau di monokotil. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? 3, 6, kelipatan 6 kan. Tapi kalau di dikotil 2, 4, 5 ini kebanyakan yang 5 sih. Kayak hibiscus rosa sinensis atau kembang sepatu. Itu kan 5. Nah, kayak gitu ya guys. Jadi untuk lantai itu yang dipelajari itu yang poin-poin kuncinya. Mengenai kayak jenis-jenisnya itu nggak usah ini dibahas di sini. Kamu harus mereviewnya sendiri ya. Kayak ibaratnya jagung itu apa? Oh, monokotil. Apalagi durian itu apa? Oh, dikotil. Dibayangin aja berdasarkan ciri atau karakteristiknya. Sama dengan lumut sama paku. Apa beda lumut sama paku? Oh, kalau lumut apa tadi kalau lumut? Kalau lumut itu ada protonema, kalau paku protalium gitu kan. Kalau di lumut itu yang dominan, apa tadi kalau di lumut yang dominan? Gametofitnya, ya kan? Kalau di paku yang dominan sporofitnya, gitu kan. Daun muda menggulung siapa? Oh, itu paku, ciri khas dari paku. Gitu kan? Ciri khas dari daun paku. Apalagi yang perlu dipelajarin? Oh, paku ternyata masih dibagi-bagi lagi. Ada paku homospora, paku heterospora, paku peralihan. Amati secara jelas urutan metagenesisnya, gitu kan? Berbeda. Ada yang sama jenisnya, ada yang beda jenisnya, gitu ya. Gimnosperma, angiosperma. Amati dari kata kuncinya. Gim berarti dia berbiji terbuka, angio berbiji tertutup. Oh, bijinya ditutupin, oh bijinya kelihatan gitu kan. Oh, kenapa kelihatan? Karena nggak ada buahnya. Kenapa nggak ada buahnya? Karena belum punya bunga, dia masih punya strobilus. Angiosperma kenapa bijinya tertutup? Karena ada buah. Kok ada buah? Iya, buahnya menutupi biji. Kok ada buah? Iya, karena dia sudah memiliki bunga sejati. Gitu ya. Oke, silakan direview lagi. Kalau masih ada yang belum jelas tentang penjelasan pelantai, kalian bisa tanyakan di kolom komentar ya. Jangan lupa yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Dan share video ini ke teman kalian. Dan jangan lupa berikan tombol like-nya ya. Basic Channel, belajar biologi semakin asik tentunya bersama Kak Edi.